Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa semangat ya meskipun ini dalam keadaan wabah ya. Kemudian mudah-mudahan Allah juga senantiasa memberi kita kesehatan ya, sehingga kita tetap bisa menjalankan segala kewajiban. Berikut kita akan simak paparan materi dari Ibu Lucy Priyanti sebagai presenter, di mana Ibu Lucy Priyanti ini lahir di Kuningan pada tanggal 13 Oktober 1984. Pendidikan terakhir strata 1, unit kerjanya di SD Negeri Anggaran 4. Ibu Lucy akan membawakan materi dengan judul Media Pembelajaran dengan menggunakan aplikasi iMaster. Kemudian kita juga ada Bapak Moderator, Bapak U. Susanto. Pak Us lahir di Kuningan tanggal 23 April 1979. Pendidikan terakhirnya S1, unit kerja di SD Negeri Unggulan Kuningan, dan alamat di Desa Cikasul, Kecamatan Keramat Mulia, Kecamatan Keramat Mulia. Itu ya, betul ya Pak ya? Oke. Kepada Bapak U. Susanto, kami silahkan. Terima kasih Ibu host. Ada Ibu Sri Yesiningsih dari SMA 2 Kuningan sebagai host. Baik, para peserta PCT Batch 6 Jawa Barat 10C, sudah siap ada Ibu narasumber, Ibu presenter, yaitu ada Ibu Lucy Priyanti dari SDN 4 Awilarangan. Beliau akan membawakan sebuah tema, yaitu media pembelajaran online dengan pemanfaatan aplikasi KineMaster. Para peserta PCT Batch 6 Jabar 10C, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan kepada Ibu narasumber. Tapi sebelumnya, saya instruksikan, saya mohon kepada para peserta PCT Batch 6 Jabar 10C, untuk mematikan terlebih dahulu suaranya untuk mendengarkan sejenak paparan materi dari Ibu Lucy. Kepada yang terhormat Ibu Lucy dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pitbes 610 Jabar juara. Terima kasih Bapak U. Sudianto yang telah menjadi moderator, dan Ibu Sri Yesiningsih SPD yang telah menjadi presenter sehingga berjalan dengan lancar terselenggara acara pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa sharing dalam kegiatan Proses 6. Saya di sini ingin sharing berkaitan dengan media pembelajaran. Tapi saya bukan menggurui, karena pasti Bapak Ibu hebat lebih tahu daripada saya. Ya. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, tabi'in tabiatnya, wabil khusus kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh terhadap ajarannya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang hebat, berbicara masalah pendidikan, saat ini sungguh sangat berat tugas sebagai seorang guru. Kita tidak bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya, tetapi di sisi lain materi pelajaran harus tersampaikan kepada siswa. Namun setelah itu saya menyikapi masalah ini, saya membuat sebuah media pembelajaran. Mungkin ini bisa sharing informasi buat Bapak dan Ibu hebat di sana. Mungkin Bapak Ibu hebat sudah terbiasa menggunakan aplikasi yang seperti ini. Nah, banyak sekali media yang bisa digunakan ataupun aplikasi dalam menyikapi masalah WPH sekarang ini.
ada media yang menggunakan video, ada yang menggunakan PowerPoint, dan ada yang menggunakan lain, karena banyak sekali ya sekarang di dunia maya ini banyak sekali media pembelajaran yang bisa dipelajari. Namun saya di sini tertarik untuk membahas yang namanya media pembelajaran online dengan menggunakan KineMaster. Mungkin para Bapak Ibu hebat sering menggunakannya, apalagi para YouTuber yang sering mengedit-edit video. Bapak Ibu hebat, mungkin Bapak Ibu hebat sudah tahu ya yang namanya aplikasi KineMaster. Apa itu KineMaster? KineMaster adalah aplikasi yang berbasis Android yang dimanfaatkan untuk pembuatan sebuah video dengan Chroma. Nah, KineMaster itu biasanya bisa di-download di Play Store. Tapi ada KineMaster itu ada yang prabayar dan ada yang gratisan. Kalau yang gratisan biasanya KineMaster itu ada watermarknya. Nah, ada watermarknya. Tapi kalau yang berbayar biasanya tidak ada watermarknya, tidak ada tulisan KineMasternya. Namun setelah saya mencoba-coba, ternyata saya menemukan sebuah situs ya untuk membuat sebuah video KineMaster tapi tidak ada watermarknya, tapi pengen yang gratisan. Ternyata ditemukan, yaitu aplikasi KineMaster yang namanya adalah Diamond. Yuk kita lanjut aja ya Bapak Ibu hebat. Mungkin Bapak Ibu hebat sudah tahu. Semoga Bapak Ibu hebat tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi corona. Kita ke tampilan awal aja. Kita siap ya. Di sini di setiap di sini ada Pak gimana? Ya, seperti kita ketahui, ya kita bisa melihat di HP kita bisa bekerja dengan HP kita menggunakan media pembelajaran, bisa mengedit-edit video, tapi KineMaster itu lebih unggulnya. Di KineMaster itu bisa beberapa lapisan. Videonya bisa dilapis-lapis ya, bisa ditulis huruf, kemudian bisa beberapa video ditampilkan. Di sini, ketika kita mau membuat yang namanya KineMaster, sebuah video dalam KineMaster, kita akan tampil dalam layaran HP adalah seperti ini. Itu ada di sini. Selanjutnya, nah, kita klik aja aplikasinya. Kemudian kita download KineMasternya, sudah ada. Kemudian setelah itu kita buka. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Nanti kita klik tambah. Klik tambah. Kemudian akan keluar rasionya yang kita akan buat, apakah 16 berbanding 9, 9 berbanding 16, atau 1 berbanding 1. Setelah kita pilih, akan tampil layar seperti ini. Kemudian, klik media yang akan kita gunakan. Kemudian yang awal adalah saya akan memilihnya adalah ruangan kelas. Ruangan kelas yang saya akan pilih, kemudian kita sesuaikan ke berapa besarnya, awalnya kita akan seperti apa, kemudian posisi layarnya menyesuaikan, kemudian pilih pemangkasan untuk memangkas posisi akhirnya seperti apa. Kemudian setelah itu kita geserkan posisi layarnya, diperbesar atau diperkecil, yaitu sesuai dengan selera kita. Sesuai dengan video yang kita akan buat, sesuaikan dengan gambarnya biar tampilan bagus. Kemudian tampilannya seperti ini, karena videonya banyak, maka kita sesuaikan durasinya, gambarnya, tinggal menggeser-geser aja sampai akhir. Tambah lagi lapisan yang keduanya. Setelah itu lapisan keduanya kita pilih medianya,
video kita pilih, akan muncul videonya. Nah, video saya sendiri ketika membuat media pembelajaran metamorfosis. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan memangkasnya. Awas, yang kalian harus tahu, ibu-ibu, bapak, ibu hebat, nah, ketika membuat video itu backgroundnya diusahakan tidak boleh sama dengan warna kudung, warna baju, atau warna kulit, karena nantinya tidak bisa dihilangkan gambar ininya, gambar backgroundnya. Nah, kemudian kita ini aktifkan chroma-nya, sesuaikan di sini, sesuaikan warnanya. Di sini ada gambar orang, itu adalah untuk mempertipis background kita sehingga background tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah ruangan kelasnya. Nah, seperti itu, dipertipis sampai tipis. Kalau sudah tipis, baru kita inikan Chrome-nya. Ya, kita kunci dengan Chrome. Kemudian tambahkan lapisan lain seperti langkah sebelumnya. Misalkan kita akan membuat tulisan dulu. Misalkan, ya ini suaranya. Kita akan lapisannya, videonya sudah kita lihat, kita tulis tulisan kupu-kupu. Karena saya akan menerangkan tentang metamorfosis kupu-kupu. Ketika sudah diedit, tinggal digeser-geser saja, diperbesar atau diperkecil. Sesudah itu, ya, kita ini kan mau dianimasikan misalkan. Nah, saya akan menganimasikannya jatuh atau turunnya. Di sini ya. Jatuh atau turun. Setelah itu sudah keluar animasinya. Nah, hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu hebat semuanya. Ini sudah keluar. Setelah itu kita misalkan buat lagi lapisan berikutnya. Kita ingin menyesapkan gambar kupu-kupunya. Kita tinggal ngambil lagi kupu-kupunya. Nah, kupu-kupunya berbackground warnanya hijau. Kita itukan lagi, aktifkan lagi, ininya ditipiskan sehingga tidak kelihatan. Seperti itu. Kemudian ini bisa dianimasikan lagi langkahnya seperti tadi, bisa diturun, bisa naik jatuhkan. Seperti itu. Ya. Selanjutnya juga seperti itu Bapak Ibu hebat semuanya. Jadi kita bisa tambahkan lagi misalnya tahapannya di sini. Nah, tulis lagi, kemudian kita animasikan masuk. Nah, itu akan naik dan turun tahapannya. Tuh, tulisan tahapan. Kemudian kita tambahkan lagi seperti biasa lagi. Tahapan pertamanya dari kupu-kupu metamorfosis telur, kita atur lagi sampai itunya adalah sama seperti tadi ya. Diatur dulu besar atau kecilnya, kemudian kita tambahkan lagi dan lain sebagainya. Seperti itulah cara-cara pembuatannya. Ya, seperti ini cara-cara pembuatannya. Itu pembuatan untuk tahapan pada metamorfosis ya. Mungkin sebenarnya mudah sekali dari awal sampai akhir adalah seperti ini. Tinggal tambah, tempel lapisannya sampai ke akhir. Nah, seperti ini ya. Saya durasikan. Percepatkan nih tahapan telur sudah, kemudian ke sini yang kedua yang ini ya itu
sama lagi ya, larva juga sama. Larva, kita ambil lagi gambarnya, lapiskan lagi, ya animasikan lagi sampai akhir. Pupa di sini. Ya, Bapak Ibu hebat. Itu nanti kita bisa share, bisa lihat lebih jelasnya lagi. Hanya kita tinggal mematikan atau menghidupkan tombol-tombol saja. Jadi tahapan berikutnya sama seperti itu. Kita langsung aja lihat ke ini ya, ke video selanjutnya. Itu adalah proses pembuatannya. Bapak kendala. Ya, 1, 2, 3, mulai. Mulai Pak. Ini salah satu contohnya. Ini salah satu contohnya ketika saya membuat video. Ini ada.
Metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Tahapannya pertama adalah telur, kedua adalah larva atau ulat, yang ketiga adalah pupa atau kepompong, dan yang keempat adalah imago atau kupu-kupu dewasa. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kita masih dalam keadaan pandemi corona, tapi kita harus tetap semangat belajar. Kita harus tetap berdiam diri di rumah atau stay at home. Nah, kali ini Ibu akan menerangkan sebuah materi tentang yang namanya metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perkembangan hewan yang melibatkan perubahan bentuk tubuh mulai dari telur, menetas sampai menjadi individu baru atau yang dinamakan dengan imago. Nah, metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan metamorfosis sempurna dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Apa sih metamorfosis sempurna itu? Yaitu metamorfosis sempurna melibatkan 4 tahapan. Yang pertama adalah telur, yang kedua adalah larva atau ulat, yang ketiga adalah pupa atau kepompong, yang keempat adalah imago atau dewasa. Atau metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Tahapannya pertama adalah telur, kedua adalah larva atau ulat, yang ketiga adalah pupa atau kepompong, dan yang keempat adalah imago atau kupu-kupu dewasa. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna mengalami 3 tahapan, yaitu 1 telur, yang kedua adalah nimpa, yang ketiga adalah imago atau dewasa. Contohnya adalah pada capung. Capung itu mengalami 3 tahapan, yaitu telur, yang kedua nimpa, kemudian yang ketiga adalah imago. Apa sih perbedaannya antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Kalian harus ingat bahwa perbedaannya terletak pada pupanya. Kalau metamorfosis sempurna mengalami tahapan pupa. Kalau metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami yang dinamakan dengan tahapan pupa. Mungkin demikian aja materi dari Ibu tentang metamorfosis. Mudah-mudahan dapat dipengerti oleh kalian. Silahkan kalian diulang-ulang video dari kiriman dari Ibu. Kalau itu bisa dikomen, kalau tidak mengerti jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.